warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin membahas sebuah topik yang sangat relevan bagi kita sebagai seorang karyawan FNB. Topik yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana pentingnya public speaking bagi seorang karyawan FNB. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sepenting itukah public speaking bagi seorang karyawan FNB? Pada pidato ini saya akan membahas, saya akan menjawab pertanyaan itu dengan data dan fakta yang ada. Kita sebagai karyawan FNB seringkali berinteraksi langsung dengan pelanggan, rekan kerja, atau bahkan dengan atasan. Keterampilan public speaking bukan hanya keterampilan tambahan buat kita, tetapi keterampilan public speaking akan menjadi sebuah kunci untuk membuka jalan menuju ke jenjang karir yang lebih maju ke depan. Siapa yang nggak mau karir yang maju? Bapak Ibu, rekan-rekan. Apalagi pekerjaan itu adalah passion kita. Pekerjaan dengan passion dan jenjang karir yang sangat besar itu adalah impian semua orang. Survei Gallup yang saya baca tahun 2023 menegaskan bahwa 70% pekerja di Amerika Serikat memerlukan keterampilan public speaking yang kuat. Public speaking penting bagi seorang pekerja, khususnya industri F&B. Baik Bapak Ibu semuanya, pidato ini akan menyampaikan dan menekankan bagaimana public speaking dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan percaya diri, sehingga kita bisa menuju jenjang karir yang lebih baik, seperti yang didukung oleh artikel Forbes tentang pentingnya keterampilan public speaking di dalam dunia kerja. Public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum seringkali dianggap sebagai tantangan besar oleh semua orang. Namun, karyawan F&B seperti kita, keterampilan ini bukanlah opsional, tetapi adalah keharusan. Public speaking membantu kita mengatasi ketakutan seperti glossophobia atau ketakutan yang berlebihan terhadap berbicara di depan banyak orang. Penelitian dari National Institute of Mental Health di tahun 2014 menunjukkan bahwa sekitar 75% orang mengalami kecemasan berbicara di depan umum yang lebih tinggi daripada ketakutan terhadap kematian. Menunjukkan bukan, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian? Ini menjadikan public speaking sebagai tantangan universal. Di industri F&B, kita seringkali harus berinteraksi langsung dengan pelanggan, menjelaskan menu, menangani keluhan, bahkan mempresentasikan promosi yang ada. Tanpa kemampuan public speaking, kita mungkin merasa gugup, suara kita gemetar, atau bahkan kita menghindari situasi tersebut. Tujuan dari poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif. Ketika kita bisa berbicara dengan jelas dan percaya diri, kita tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mempengaruhi pendengar untuk memahami dan merespon positif. Ini menciptakan pemahaman bersama, seperti ketika pelanggan merasa didengarkan dan puas dengan layanan kita, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap restoran ataupun coffee shop kita. Poin kedua yang ingin saya bahas adalah, selain manfaat langsung dalam mengatasi ketakutan dan meningkatkan interaksi sehari-hari, public speaking juga berperan penting sebagai alat untuk pertumbuhan pribadi dan profesional. Di bidang F&B, karena kita seringkali melibatkan presentasi kepada tim, networking kepada pemasok, atau bahkan berbicara di acara perusahaan yang di tengah-tengahnya terdapat orang-orang penting perusahaan. Ini membuat saya kembali teringat pada saat saya menjadi seorang crew kitchen yang mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan proyek saya untuk meningkatkan sales di outlet saya. Pada saat itu saya mempresentasikan dengan antusias. Ini bukan hanya sekedar menarik perhatian atasan saya, tetapi juga membuka peluang promosi bagi saya, dan akhirnya saya dipromosikan
menjadi seorang leader. Sehingga saat ini saya berada di posisi leader. Secara khusus bagi karyawan F&B seperti kita, public speaking meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan percaya diri yang langsung berkontribusi pada jenjang karir yang lebih baik. Contohnya, saya kan itu teman-teman. Saya seorang kru kitchen yang biasanya masak, sekarang menjadi seorang leader yang hanya memonitoring saja teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk dipromosikan lebih tinggi lagi menjadi floor manager. Survei Gallup 2023 menegaskan bahwa 70% pekerja memerlukan keterampilan public speaking yang kuat, sehingga mendorong kita untuk berlatih lebih intensif lagi. Artikel Forbes tentang pentingnya public speaking di tempat kerja juga menyoroti bagaimana keterampilan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemajuan karir kita teman-teman, khususnya bagi pekerja muda seperti saya atau rekan-rekan saya yang ingin naik jenjang karir yang cepat dengan dampak positif terhadap produktivitas dan kepemimpinan. Ini bukan sekedar teori teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Di dunia F&B yang kompetitif, kemampuan ini membedakan kita dari yang lain, membantu kita naik jenjang karir melalui interaksi yang lebih efektif. Ada poin ketiga yang ingin saya sampaikan, atau poin terakhir sekali. Lebih lanjut, manfaat public speaking tidak berhenti pada pertumbuhan jangka pendek, melainkan meluas ke dampak jangka panjang yang mendalam bagi kehidupan pribadi dan profesional kita. Public speaking tidak hanya tentang berbicara, tetapi tentang mendengar dan merespon. Ini membangun empati yang krusial di F&B, di mana kepuasan pelanggan adalah prioritas. Dengan mengatasi ketakutan dan membangun kepercayaan diri, kita tidak hanya tumbuh secara pribadi seperti merasa lebih tenang dalam situasi sosial, tapi juga profesional. Seperti mendapatkan penghargaan atau kesempatan pelatihan lebih lanjut seperti di tempat saya bekerja, semua kru mendapat kesempatan untuk mendapat pelatihan floor manager recruitment. Tujuan kita tercapai ketika kita bisa mempengaruhi pendengar untuk mencapai pemahaman bersama. Dan tujuan kita juga akan terwujud melalui peningkatan kemampuan yang mendorong karir kita lebih maju lagi. Sebagai contoh, karyawan yang mahir public speaking lebih mudah dipercaya dan dihormati karena mereka mampu menyampaikan ide dengan persuasif seperti yang didukung oleh data Gallup dan Forbes, menunjukkan korelasi langsung antara keterampilan ini dengan kesuksesan karir di berbagai industri termasuk F&B. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, sampailah kita di penghujung pidato yang saya bawakan. Saya ingin sedikit merangkum poin-poin yang telah saya sampaikan pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Public speaking adalah keterampilan vital bagi karyawan F&B seperti kita. Ia membantu kita mengatasi ketakutan, membangun kepercayaan diri kita, dan berkomunikasi efektif untuk mencapai pemahaman bersama, sekaligus mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional. Secara khusus, ini membuka jalan menuju jenjang karir yang lebih baik di industri kita. Ada sedikit pesan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan saya yang ada di sini. Jangan biarkan glossopedia menghambat potensi kita untuk menjadi orang yang lebih maju ke depan. Mulailah latihan kecil, seperti berbicara di depan cermin atau rekan-rekan kerja, dan lihat bagaimana itu mengubah hidup kita. Mari kita jadikan public speaking sebagai senjata rahasia untuk sukses di F&B. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pidato ini menginspirasi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya untuk mulai beraksi hari ini. Selamat berjuang. Saya Peggy sebagai karyawan F&B yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Terbuka dalam prodi Ilmu Komunikasi. Maaf jika masih banyak kekurangan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.